Shalom, sejenak bersama Alkitab. Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Amsal 10 ayat 9 memberikan kita pelajaran yang berharga, bagaimana cara agar bersih kelakuan. Semua itu hanya bisa terjadi jika pikiran kita ditujukan kepada Kristus, Tuhan kita. Itulah sebabnya di dalam buku The Signs of the Times Februari tanggal 7, 1884, Ellen G. White berkata bahwa langkah yang paling pertama kepada hidup ialah tetap menunjukkan pikiran kepada Allah. Jadi tetap menunjukkan pikiran kepada Allah. Senantiasa takut kepadanya, dan suatu penyimpangan dari integritas moral akan menumpulkan kata hati dan membuka pintu kepada pencobaan-pencobaan berikut. Itulah sebabnya di dalam Amsal 10 ayat 9, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Nah, kita diperintahkan supaya mengasihi Allah dengan setinggi-tingginya. Dan mengasihi sesama kita, manusia seperti diri kita sendiri. Tetapi pengalaman hidup sehari-hari menunjukkan bahwa hukum ini tidak diindahkan. Mengapa? Karena kita tertuju kepada hukum. Jika kita tertuju kepada Kristus, pikiran kita kepada Kristus yang sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita, maka kita dalam ketaatan kepada hukum ini akan benar-benar taat, bukan karena mau cari keselamatan, bukan karena mau cari surga, tetapi karena Tuhan telah memberikan surga bagi kita, keselamatan bagi kita. Sehingga, apa yang terjadi? Maka kita akan mengasihi sesama kita juga seperti diri kita sendiri dan mengasihi Tuhan dengan setinggi-tingginya karena berfokus kepada Tuhan itu sendiri. Kejujuran dalam transaksi dan integritas moral akan menjamin kemurahan Allah. Jadi Allah akan senantiasa berkemurahan ketika orang jujur dalam transaksi. Jadi dia tidak berliku-liku. Jadi tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan kemurahan Allah dijamin akan turun ke atas manusia-manusia yang jujur dan mempunyai integritas moral. Dan akan membuat seorang menjadi berkat, bukan hanya kepada masyarakat, tapi kepada dirinya sendiri. Jadi ada dua berkat, berkat kepada diri sendiri dan berkat kepada masyarakat. Namun di tengah-tengah pencobaan yang beraneka ragam, ayat berkata yang menyerang seseorang kemana saja ia melangkah, akan mustahil memelihara kata hati yang jernih dan persetujuan surga tanpa bantuan ilahi. Jadi kita tidak akan sanggup jika kita tidak dibantu oleh pertolongan ilahi. Itulah sebabnya ketika pikiran ditujukan kepada Kristus, apa artinya? Biarlah Kristus yang berkarya dalam hidup kita dan mengizinkan Kristus bekerja dari dalam hati kita. Dan apa yang jadi? Apakah orang-orang ini melihat hari yang akan datang? Ataukah mata mereka terlalu kelam untuk melihat melalui tabut keduniawian yang penuh hawa busuk, hawa kehormatan dan integritas tidak dihargai dalam kehidupan dunia ini? Apakah Allah akan memberikan penghargaan kebaikan hanya karena sukses secara duniawi? Nama mereka telah diukirnya pada telapak tangannya sebagai waris kepada kehormatan yang kekal. Jadi kekayaan-kekayaan yang tiada akan binasa, yaitu kehormatan yang kekal, yaitu kehidupan yang kekal. Di dalam Bible Commentary volume
3, halaman 1150, dalam komentar Alkitab ini disebutkan bahwa berdiam di atas keindahan, kebaikan, belas kasihan, dan kasih Yesus adalah memperkuat mental dan moral. Jadi kalau kita mau kuat mental dan moral kita harus berdiam di atas keindahan, kebaikan, belas kasihan, dan kasih Yesus. Dan kita akan secara rutin menanyakan, apakah jalanku sudah sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki? Ketika kita bertanya seperti ini, berarti kita mulai memfokuskan pikiran ditujukan kepada Kristus. Dengan pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita di dunia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.